Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu setelah genap waktunya. Sebelum genap waktunya, Allah mengutus para nabi di Ibrani 1 ayat 1. Pada zaman dahulu, Allah mengutus para nabi kepada Bani Israel. Tetapi di Yeremia 7 ayat 25-26, nabi-nabi yang diutus Allah pada zaman dahulu itu semua ditolak. Karena semua ditolak, maka di Ibrani 1 ayat 2, pada zaman akhir Allah mengutus anaknya. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Menurut Allah, anaknya itu adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8. Yohanes 12 ayat 45, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat yang mengutus aku. Selaras dengan Yohanes 14 ayat 9, ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus berkata, sudah begitu lama engkau Filipus bersama aku, engkau nggak tahu bahwa di dalam Bapa ada aku, di dalam aku adalah Bapa. Jadi Yesus itu adalah gambar Bapa atau gambar Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus itu gambar wujud gambar Allah. Ibrani 1 ayat 8. Jadi yang melihat Yesus berarti dia melihat Allah. Jadi dalam konteks utus mengutus, Yesus turun dari sorga diutus Bapa untuk memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Burung gagak diutus oleh Allah kepada Kabil untuk mengajarkan tata cara mengubur Kain. Utus. Nabi Muhammad diutus untuk memberikan peringatan atau kabar gembira. Ya. Jadi Yesus turun dari sorga diutus Bapa untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi yang diutus itu ada tujuannya untuk apa diutus. Kalau Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal ini sering ditampilkan, didiskusikan adalah mengenal engkau atau Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi bukan mengenal Abraham yang diutus, bukan mengenal Adam utusan, bukan mengenal utusan yang lain, hanya mengenal Yesus yang diutus, itu hidup kekal. Jadi Yesus diutus untuk memberikan hidup kekal. Kenapa Yesus berani berkata aku dan Bapa satu? Karena apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan Yesus. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 21, Bapa menghidupkan dan membangkitkan orang mati, Yesus juga. Bapa memberikan hidup kekal, Yesus juga. Yohanes 10 ayat 28. Cukup dulu ya dok, Bapa, biar ditanggapi dulu ya dok. Silakan. Oke, silakan Pak Juma. Oke, baik. Baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ini itu sama dengan konsep Krishna, Horus, Attis, Zeus, dan juga yang kita kenal dengan sebutan Mitra. Jadi penjelmaan, inkarnasi, teofani, dan seterusnya. Jadi ada makhluk melata di atas muka bumi yang adalah inkarnasi atau teofani sang dewa. Persis. Nah, bedanya Mitra itu fiktif. Zeus fiktif. Krishna masih hitungan fiktif, masih pewayangan. Sedangkan Yesus itu adalah manusia utuh yang memang betul-betul pernah ada di tengah-tengah Bani Israel. Itu bedanya. Tapi kesamaan doktrin dogmanya tadi persis sama. Sekarang permasalahannya adalah oknumnya ada. Jadi kalau diceritakan oleh ajaran paganisme, diceritakan oleh ajaran politeisme, diceritakan oleh animisme tentang dewa-dewa mereka, kita nggak ada klarifikasi. Tidak ada pembentangan sejarah histori. Karena kita kehilangan tokoh. Karena tokoh itu hanya ada di pewayangan. Tapi kalau Yesus jangan coba-coba ngibul. Karena Yesus pernah mengajar
Yesus pernah bersaksi, Yesus pernah berdakwah, Yesus pernah memberikan pengajaran tentang ruang lingkup keberadaannya. Maka tanya kepada Yesus, jangan tanya kepada orang-orang yang datang belakangan, kayak yang menulis Ibrani, yang menulis kitab Roma itu muncul belakangan. Tanya Yesus langsung, Yesus, kamu siapa? Kok ada agama yang muncul belakangan mengajarkan kamu ini Tuhan, inkarnasi, anak Tuhan dan seterusnya? Kamu siapa sih? Nah, Yesus mengatakan, aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 11:42 seirama dengan Al-Quran Al-Ma'idah ayat 116, 117, surah Maryam dan seterusnya, seirama dengan itu. Tapi ketika berbicara mengenai agama Kristen seperti Pak Dokter bahwa kita diajak pergi melanglang buana ke Hindia sana, ke Mesir kuno, ke Romawi kuno, ke Yunani kuno, kita diajak ke sana, meninggalkan tempat pijakan Yesus mengajar, yaitu Bani Israel, ajaran tauhid. Yesus berkata kepada Bani Israel, orang-orang yang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, sayangnya di sini nggak ada pastor, nggak ada pendeta di sini, apalagi Pak Dokter, nggak ada. Orang-orang banyak di sini adalah orang Farisi, ahli Taurat yang mengelilingi dia, murid-muridnya, dan mereka percaya kemudian bahwa Yesus hanya utusan. Setelah Yesus menyampaikan segala firman, Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Paulus tidak ada di situ. Surah Ibrani tak ada di situ, Pak Dokter, tak ada. Mereka telah menerima, berarti bukan mau ngarang-ngarang, aku bertemu, siapakah engkau Tuhan, aku adalah manusia dari Nazaret. Tidak ada cerita-cerita gituan, nggak ada. Semua telah aku sampaikan. Mereka telah menerima. Jadi sudah tutup buku, nggak diterima lagi 14 buku Paulus. Itu cerita belakangan, nggak cerita yang lain tuh belakangan itu untuk Kristen. Mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan pasti bahwa aku berasal daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maka Yesus harus dikenal sebagai utusan dengan kisi-kisi kurikulum pengajaran Yesus, bukan kisi-kisi pengajaran Paulus in the gang. Yesus harus dikenal dengan kurikulumnya sendiri. Jangan mengenal Yesus dengan kurikulum orang yang dari luar. Kenali Yesus berdasarkan kurikulum pengajarannya. Apa kata Yesus? Mereka mengenal aku utusan. Setelah mereka menerima firman yang kuterima dari Bapa, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, setelah kita setelah muridnya mengenal Yesus sebagai utusan, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Cakupannya kemudian menghantarkan muridnya Yesus, Yahudi Bani Israel, bahwa Yesus hanya rasul. Beberapa puluh tahun, ratusan tahun kemudian muncul agama Kristen mengajarkan dia Tuhan. Oke ya. Jadi Pak Dokter, saya katakan sekali lagi, Yesus mengatakan, orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya. Tujuan Yesus menceritakan dirinya agar orang-orang sesamanya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Saya ulang lagi, Yohanes 11:42. Tujuan Yesus memberitakan firman, memperlihatkan mujizat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, lumpuh berjalan. Tujuan Yesus memperlihatkan itu semua supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Nah, Yohanes 17:8, segala firman telah kusampaikan dan mereka percaya setelah menerima firman itu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu, bukan sebagai Tuhan. Silakan. Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Yesus hanya Bapa.
Matius 16 ayat 13 sampai 20, Simon Petrus tahu siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakannya. Jadi Yesus diutus setelah utusan sebelum Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Yeremia 7 ayat 21 ayat 25 sampai 26. Pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi. Ibrani 1 ayat 1. Lalu para nabi yang diutus itu ditolak. Yeremia 7 ayat 25-26. Contoh, pada zaman dahulu diutus Musa. Ulangan 6 ayat 21, Allah itu Esa. Tetapi karena ditolak, maka pada zaman akhir Yesus mengutus Bapa mengutus anaknya. Maka Yesus berkata di Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Jadi semua firman yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu yang ditolak, Yesus menyampaikannya. Seperti Yohanes 17 ayat 8, semua firman yang disampaikan Yesus diterima oleh murid. Dari murid-murid yang 11 orang yang menerima firman itu, di Yohanes 17 ayat 20, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid itu menerima juga. Jadi kalau pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi ditolak, maka pada zaman akhir Allah mengutus anaknya diterima. Utus, untuk apa diutus? Untuk memberikan hidup yang kekal. Memang Yohanes 5 ayat 30, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, karena dia diutus bukan keinginan diri sendiri. Makanya naik dulu ke ayat 19 di Yohanes 5 ayat 19, apa yang diperbuat Bapa itu yang diperbuat Yesus. Apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan Yesus. Bapa menghidupkan dan membangkitkan orang mati, Yesus juga. Yohanes 5 ayat 21. Yesus, Bapa memberikan hidup kekal, Yesus juga. Yohanes 10 ayat 28. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga. Matius 23 ayat 34. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga. Wahyu 22 ayat 16. Bapa memberikan wahyu, Yesus juga memberikan wahyu. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Bapa mengampuni dosa, Yesus juga. Markus 2 ayat 2 dan 10, Yesus mengampuni dosa. Yesus mengutus penghibur. Yohanes 16 ayat 7. Penghibur adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Jadi siapakah Yesus itu? Yang tahu hanya Bapa dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa memberitahukannya. Contoh, Simon Petrus tahu, siapakah aku menurut kamu? Kata Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon, karena Bapakku berkenan menyatakan kepadamu. Jadi Pak Juma itu tahu tentang Yesus dari tulisan-tulisan dan pengakuan-pengakuan orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, Yesus itu adalah anak Maria, anak Yusuf, yang saudaranya laki-laki, saudara perempuan ada pada kita. Itu pemahaman orang Yahudi yang tertulis. Tapi pengakuan Yesus, Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah firman Tuhan Allah, aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Aku adalah yang maha kuasa. Jadi siapakah Yesus menurut Yesus? Yesus adalah yang maha kuasa. Itu pengakuan Yesus. Kenapa Yesus bisa memberi hidup kekal? Kenapa Yesus bisa mengutus nabi? Kenapa Yesus bisa mengutus malaikat? Kenapa Yesus bisa mengutus penghibur yaitu Roh Kudus? Kenapa Yesus bisa memberikan wahyu? Karena Yesus dan Bapa satu. Di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah itu di sorga. Firman itu adalah Allah, itu di sorga. Di Yohanes 1 ayat 14, Firman yang adalah Allah yang ada di sorga telah menjadi manusia atau daging, itulah anak tunggal Bapa yang bernama Yesus Kristus. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan bahwa memang iman Kristen dan iman Yesus itu berbeda. Iman orang Yahudi tentang Yesus memang berbeda. Intinya Kristen, Yesus itu Tuhan, dah selesai. Maka semua upaya akan dikerahkan
Semua upaya, semua kekuatan, semua dalil, semua dahli, semua instrumen akan dipakai untuk menuhankan Yesus. Tapi maaf sekali lagi, Yesus mempersaksikan dirinya bukan Tuhan. Di mana itu? Ketika ditanya oleh Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus, manusia yang berasal dari kota Nazaret. Jadi silakan dengan konsep saudara kita hargai, itu iman saudara kok, kita nggak ada. Tapi di sini kita mengedukasi bahwa Kristen memang mempertuhankan Yesus dengan berbagai macam upaya untuk menjadikan ia Tuhan. Akan tetapi musuh beratnya bukan Bang Suma, musuh beratnya adalah Yesus. Saudara dokter tadi mengatakan bahwa Yesus, Bapak melakukan ini, Bapak mengutus malaikat, Yesus juga mengutus malaikat. Yesus membangkitkan, Tuhan membangkitkan orang mati, Yesus juga membangkitkan orang mati. Tuhan Bapak kemudian membuat orang lumpuh berjalan, Yesus juga. Tuhan mengirim malaikat, Yesus juga, Yesus juga. Tapi maaf, Yesus mengatakan apa? Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian seorang dokter, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, pekerjaan supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini kesaksian Yesus. Dia utusan. Dia bukan utusan PBB, bukan utusan presiden. Dia utusan pencipta langit dan bumi. Backingannya adalah Sang Khalik yang membacking Yesus itu. Apakah Yesus bisa membangkitkan orang mati tanpa ada mukjizat yang diberikan oleh Tuhan? Tak bisa. Apakah Yesus bisa melakukan sesuatu apapun dari dirinya tanpa ada bantuan Tuhannya? Tak bisa. Kok bisa gitu? Ya Yesus yang mengakui kok, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku aku tidak bisa, tapi aku bisa membangkitkan orang mati karena Bapa, karena aku ini utusannya. Makanya dia bersaksi, Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya seorang dokter. Segala pekerjaan yang diserahkan, coba, diserahkan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Cakupannya sederhana kok. Yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi, menghidupkan orang mati, mengutus malaikat, mengutus Roh Kudus, mengini mengono, menganangi mengono, semua itu bersaksi bukan Yesus Tuhan. Semua yang Pak Dokter sebutkan tadi itu bersaksi bahwa rangkaian-rangkaian apa yang Pak Dokter sebutkan itulah yang bersaksi justru dia adalah Rasul. Subhanallah. Jadi mau kemana perginya? Mau dia dianggap Tuhan karena dia bisa membuat orang gemuk menjadi kurus, orang kurus menjadi gemuk, orang menjadi 5 kepala sekaligus, orang dan seterusnya. Itu hanya membuktikan dia wakil Tuhan. Dan memang seruannya hanya untuk Bani Israel. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel. Nah, Pak Dokter tidak dipanggil di sini. Wajar kalau Pak Dokter menuhankan Yesus, karena memang tidak dipanggil. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia. Tuh dikatakan kan, manusia yang ditentukan Allah. Jadi dia hanya manusia yang ditentukan, dan yang dinyatakan oleh Allah kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi yang tadi Pak Dokter sebut itu, membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, mengutus Roh Kudus, berfirman, mengampuni dosa dan seterusnya. Yang Bapak sebutkan tadi itu, apa kata Kisah Para Rasul 2 nomor 2? Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda, mengutus malaikat dan seterusnya, yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah dengan melalui perantaraan Yesus. Yang melakukan semua itu bukan Yesus, Pak Dokter.
Yesus sudah mengakui dengan lisannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kamu kok bisa membangkitkan orang mati? Ya itu, Bapa yang melakukan melalui perantaraan aku. Aku ini hanya melakukan perintah. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku melakukan semua itu dengan perantaraan diriku lah, kemudian yang melakukan itu adalah Sang Tuhan. Ini dalil, ini dalil. Ini dalil. Jadi kita harus mendudukkan perkara ini pada poin yang sesungguhnya. Jangan ambil poin-poin belakangan yang seirama dengan ajaran Roma Yunani, jangan. Tapi dudukkan perkara Yesus pada tempatnya, yaitu Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Nah, ini kurang apa lagi nih materi? Kurang apa lagi nih? Tidak perlu lagi kita mengambil di Ibrani, di Roma, di ini, di sini, di sana. Tidak perlu lagi. Ini yang melakukan itu semua, mengutus malaikat, membangkitkan orang mati, mengutus dan mengampuni dan seterusnya. Yang melakukan Allah, bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Demikian, Pak Dokter, silakan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Juma sudah sering mengatakan ada kesaksian Yesus lebih tinggi dari kesaksian dari Yohanes. Yesus bersaksi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Sementara Yohanes bersaksi, Matius 21 ayat 32. Baik, terima kasih. Jadi Yohanes 5 ayat 36 itu sering Pak Juma tampilkan. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Itu kata Yesus. Kesaksian Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kesaksian Yohanes, Matius 21 ayat 32, Yohanes menunjukkan jalan dan kebenaran. Jadi lebih penting kesaksian Yesus. Karena Yesus mengakui bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Yohanes hanya menunjukkan jalan dan kebenaran. Jalan kebenaran. Itu makanya lebih tinggi. Tentang Ibrani, tentang semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes itu murid Yesus dari 12. Matius 10 ayat 2 sampai 4. Lukas dan Markus itu murid Yesus yang lain dari 70 orang. Lukas 10 ayat 1 dan 17. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman hidup, itu yang kami tuliskan. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Apa yang dilakukan Yesus dan yang diajarkan Yesus, itu yang kami tuliskan. Jadi semua tulisan-tulisan itu dituliskan oleh saksi mata yang melihat dan mendengar langsung apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Khusus mengenai Paulus di 2 Korintus 12 ayat 1, bahwa Paulus menerima penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Bahkan Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus berasal dari Tuhan dan ada yang sukar dipahami. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Jadi di Kisah Rasul ayat 9 mulai ayat 10 sampai 15, firman Tuhan datang kepada Ananias murid Tuhan melalui penglihatan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan untuk memberitakan nama Yesus kepada seluruh bangsa-bangsa lain maupun kepada raja-raja Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi memberitakan nama Yesus sama dengan memberitakan firman Tuhan, sama dengan memberitakan Injil. Efesus 1 ayat 13, firman kebenaran adalah Injil keselamatan. Makanya Yesus itu adalah firman Tuhan Allah. Jadi memberitakan nama Yesus sama dengan memberitakan Injil, sama dengan memberitakan firman Tuhan. Silakan Pak Jum. Iya.
Jadi sekali lagi saya katakan kepada kita semua ya, termasuk diri saya juga Pak Dokter, bahwa Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup. Bahkan endingnya hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai rasul, mengenal dia sebagai utusan. Jangan lebih. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes nomor 2 ya, 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Nah, ini permasalahannya di sini. Di sini penyakitnya itu di sini. Ibaratkan dokter, kalau saya sudah temukan ini, diagnosanya udah jelas ini. Penyebab dari kesakitannya itu di sini tuh. Adanya satu konsep yang memahami bahwa Yesus itu lebih dari Kristus. Dia bukan hanya sekedar Kristus, Yesus itu, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini penyakitnya itu di situ. Makanya dikatakan 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, ini kalau kita tanya sama Pak Dokter, apakah Bapak percaya Yesus itu Kristus? Percaya. Terus kenapa Anda sembah? Berarti Anda menyangkal. Karena yang disembah yaitu Bapak, dan Bapak bukan Kristus. Kristus itu manusia. Makanya tadi di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, perantara. Dia Kristus, orang diurapi, orang yang kemudian diminyaki, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan. Makanya data ini sudah sangat jelas. Diagnosanya itu di situ, bahwa penyakit yang diderita kemudian oleh orang-orang yang menuhankan Yesus adalah penyakit pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sekarang kalau kita tanya, apakah Bapa pencipta langit dan bumi ini bisa berubah menjadi manusia? Penyangkalan mulai di situ. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa dibentuk menjadi makhluk? Apakah pencipta langit dan bumi ini satu pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, 5 pribadi? Penyangkalan itu muncul di situ. Apakah Bapa ini kemudian yang berteofani menjadi daging? Penyangkalan itu muncul di situ. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut penyangkal Bapa dan penyangkal anak itu seperti apa, tanya Bapa ini, pernahkah dia berkehendak agar manusia menyembah anaknya Yesus? Tak pernah. Tak pernah. Justru dia katakan, percayalah, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya, harus percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan kesaksiannya apa? Utusan. Percaya kepada Yesus. Aku harus memberitakan firman ini agar supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Setelah firman itu sampai kepada mereka, murid-muridnya percaya bahwa dia adalah utusan. Orang yang menganggapnya Tuhan itu antikristus, apalagi menyembahnya itu adalah antikristus. Kalau melebih-lebihkan tentang Yesus, bahwa dia bukan hanya utusan, dia juga adalah Tuhan, itu sudah antikristus itu. Karena Kristus itu, Pak Dokter, itu adalah manusia, tidak bisa berubah menjadi sapi, apalagi menjadi pencipta langit dan bumi, tidak bisa. Makanya di dalam Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu orang-orang yang kuurapi, jangan kau ganggu Mesias-Mesiasku. Jangan kau ganggu Kristus-Kristusku. Kenapa? Karena bukan hanya Yesus yang Kristus, Pak. Harun Kristus, Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus. Oke? Yesus Kristus. Apesnya ketika Kristus ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, Kristus hanya dinobatkan ke Yesus. Tapi Kristus untuk Daud, untuk Kores, untuk Harun, itu diganti menjadi diurapi.
Harun yang diurapi, Kores yang diurapi, Daud yang diurapi, Salomo yang diurapi, tapi giliran Yesus yang diurapi, Yesus yang adalah Kristus. Beuh, mantap sekali permainannya. 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu hanyalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan? Jadi jelas Kristen ini adalah antikristus. Begitu Pak Dokter. Jadi kalau Anda membawa agama Anda untuk membahas Yesus, saya akui Kristen hebat, berhasil mencuci otaknya orang-orang yang tidak memahami konsep ketuhanan, tidak memahami konsep kenabian, tidak memahami konsep keselamatan para nabi. Kristen berhasil untuk kemudian mendoktrin dan mendogma orang-orang. Salut saya. Tapi kalau Kristen mau kita uji dengan pernyataan-pernyataan Yesus, mohon maaf, tak ada yang bisa membantah. Yesus menurut Yesus hanyalah rasul, Yesus menurut Yesus hanyalah manusia, Yesus menurut Yesus adalah ciptaan Tuhan. Demikian. Siapakah Yesus? Yang tahu hanya Bapa. Saya sudah katakan tadi. Matius 11 ayat 27. Dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa. Sebaliknya, siapakah Bapa? Hanya Yesus yang tahu. Selamat malam, Bang Juma. Ya, malam. Saya ulang. Yang tahu Bapa hanya Yesus dan orang-orang yang berkenan kepadanya. Di Matius 16 ayat 13 sampai 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia? Ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata salah satu nabi, ada yang berkata Yohanes. Menurut kamu, siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon, karena Bapakku yang menyatakan itu kepadamu. Ayat 20, Yesus melarang ke murid-muridnya, jangan memberitahu bahwa ia Mesias. Yohanes 1 ayat 41, Kristus adalah Mesias. Mika 5 ayat 1, akan ada Raja Israel yang akan memerintah Israel yang permulanya sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Dan itu nubuatan digenapi di Matius 2 ayat 1 sampai 6, ketika orang Majus dari timur bertanya kepada Herodes, di mana dia raja Yahudi yang baru lahir. Baru Herodes gempar dan Yerusalem juga gempar, lalu mengumpulkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia bertanya, di mana Mesias lahir? Baru mereka mengatakan, di Bethlehem Efrata, seperti yang tertulis di kitab para nabi. Artinya, nubuat-nubuat itu tertulis, para imam kepala, para ahli Taurat tahu. Tetapi wujud kegenapan dari nubuat itu mereka tidak tahu. Yang tahu justru orang-orang Farisi, karena bintang bercerita. Yang tahu adalah para gembala di padang, karena malaikat memberitahu. Jadi Pak Juma, firman yang tertulis itu banyak yang masih belum tersingkap atau termeterai atau belum tergenapi. Sama seperti kalau mau hidup selama-lamanya, di Kejadian 3 ayat 22 harus makan buah pohon kehidupan. Di Wahyu 2 ayat 7, yang berhak makan buah pohon kehidupan adalah dia yang benar. Lalu saat ini Paskah, Yohanes 6 ayat 54, yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus itulah yang akan memperoleh hidup kekal. Dan Yesus berjanji akan makan Paskah pada saat kedatangan Yesus atau pada saat kerajaan Allah datang. Itu di Lukas 14 ayat 14 sampai 20. Di ayat 18, aku tidak akan makan hasil pokok anggur ini sampai kedatangan kerajaan Allah kembali. Jadi makan buah pohon kehidupan itu tidak dipahami secara harafiah. Makan daging Yesus dan minum darah juga tidak dipahami oleh secara harafiah. Tapi Yesus mengajarkan, Yohanes 4 ayat
34, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya makan itu adalah melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu timbul, atau iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi kami makan daging Yesus melalui telinga rohani kami. Firman Tuhan yang kami mengerti, pahami, lakukan. Dengan melakukan firman Tuhan itu kami makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Karena Yesus adalah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1. Jadi nanti Yesus juga akan makan buah pokok anggur bersama-sama orang yang telah ditentukan selamat di kerajaan sorga. Jadi orang Yahudi, ahli Taurat, tidak mengerti firman Tuhan. Terbukti Nikodemus, pemimpin seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, tidak mengerti firman yang berkata dilahirkan kembali dari air dan roh. Tidak sebagai persyaratan masuk surga. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh tidak bisa masuk surga. Jadi orang Yahudi tidak mengerti, ahli-ahli Taurat tidak mengerti, dan imam-imam kepala tidak mengerti yang tertulis. Karena yang tertulis itu adalah bentuk perumpamaan atau kiasan. Markus 4 ayat 33 dan 34, Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang banyak melalui perumpamaan-perumpamaan supaya mereka tidak mengerti. Tetapi Yesus mengajarkan ajarannya kepada murid-muridnya tanpa perumpamaan, melainkan terurai atau tersendiri supaya bisa mengerti. Matius 10 ayat 9-13, perumpamaan diberikan supaya merahasiakan makna yang sesungguhnya. Demikian Pak Juma. Iya, baik. Nah, ini Pak Dokter jawab sendiri sebentar ya. Cek. Oke, baik. Pak Dokter menjawab sendiri. Di dalam data yang Pak Dokter bawa, Matius 1, nomor berapa tadi? Nomor 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, sekarang Yesus berkenan menyatakan kepada murid-muridnya. Setelah Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Utusan, Bang. utusan. Jadi Pak Dokter sendiri yang menyatakan itu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Rasul. Lalu yang lucu kemudian adalah data nomor 25 dari Matius 11 itu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, coba. Kalau Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus ini dianggap Tuhan. Dia Tuhan di mana? Di langit sudah ada Tuhannya, di bumi juga ada Tuhannya. Yesus Tuhan hanya di gereja aja Yesus Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jelas itu. Makanya ketika Yesus berkenan kepada muridnya, murid-muridnya kemudian percaya Yesus utusan. Murid-murid Paulus percaya Yesus adalah Tuhan. Itu satu. Kedua, tadi Bapak mengatakan makan dagingku, minum darahku. Yang dimaksud di situ adalah ajaran, perintah-perintah, ketaatan-ketaatan. Karena yang dimaksud makanan menurut Bapak, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak dokter kena di sini. Bapak kena di sini.
Kalau makan daging Yesus, minum darah Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Yesus. Wah, bahaya. Ternyata selama ini yang Anda makan itu tanah liat. Bukan darahnya Yesus, bukan minum darahnya Yesus, bukan dagingnya Yesus. Kenapa? Yesus tidak pernah memerintahkan, mengajarkan, kemudian menyembah dirinya. Sang Bapa tidak pernah mengajarkan menyembah anaknya. Boleh saya Sabar. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga di dalam Yohanes 14 kita lihat, Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus di sana? Jelas ini Yesus mengatakan, tetapi supaya dunia tahu. Yesus mau diketahui, Pak Dokter. Yesus itu mau kita tahu. Bukan cuman kalian. Oh, kami tahu Yesus, kalian tidak tahu. Oh, tidak, dunia harus tahu, kata Yesus. Maka kami harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini Yesus di sini sebagai Tuhan atau sebagai apa dia di sini? Sebagai duta dia. Sebagai office boy. Mohon maaf, saya pinjam. Office boy, apa yang diperintahkan Bapak itu yang dilakukan oleh office boy. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu dengan setia melakukan segala kewajibanmu, melakukan dan terpatut kepada seluruh aturan perintah dan juga kepada ketentuan dan ketetapan-ketetapannya. Dengan demikian hidupmu akan berlanjut. Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam yang diajarkan kepada Nabi Musa. Jelas Yesus mengaku, aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Lalu kemudian 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau kamu mengaku hidup di dalam diri Yesus, maka kamu wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Mari kita lihat bagaimana Yesus hidup. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, ini dia cara hidup Yesus. Kita lihat dalam kitab Sabda apa yang dikatakan kemudian di sana, bahwa Yesus kemudian melakukan segala sesuatu sebagai hamba Allah yang suci. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Yesus di sini sebagai hamba. Sebagai hamba dia tidak pernah menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya. Maka jangan dituhankan, Cak Ayu. Jangan. Dia hamba yang suci. Sebagai hamba dia melakukan apa yang diperintahkan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Maka kalau Anda mengaku percaya kepada Yesus, maka menjadi hamba Tuhanlah. Jangan menjadi hamba Paulus. Lalu kemudian menyembah kepada manusia. Ingat sekali lagi, Anda mengatakan makan daging Yesus, minum darah Yesus, bukanlah kanibal, bukanlah pampir, tetapi yang dimaksud adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus perintahkan. Nah, memang betul. Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, bukan yang nyamar-nyamar pengikut. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bertauhid, mereka bertauhid. Ketika aku puasa, mereka berpuasa. Ketika aku sujud, mereka sujud. Ketika aku bersyahadat, mereka bersyahadat. Ketika kemudian aku menyembah kepada satu Tuhan, mereka pun menyembah kepada satu Tuhan. Ketika aku mengatakan, jangan kau ke bangsa lain, murid-muridku akan mengikuti itu. Ketika aku mengatakan, jangan kau ke bangsa Samaria, murid-muridku akan mengatakan itu. Ketika aku mengatakan, jangan kau menghilangkan hukum Taurat setitik pun, meskipun yang paling terkecil, murid-muridku kemudian akan melakukan itu. Itu jelas. Nah, 30 detik. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, ternyata pekerjaan Bapa yang dia lakukan, bukan pekerjaannya dia sendiri. Dia hanya kurir kamase. Dia hanya kurir kodong. Jangan dipaksa jadi Tuhan anaknya orang, jangan.
Itulah yang saya katakan tadi Pak Dokter, antikristus itu adalah Pak Dokter. Karena Pak Dokter menganggap Yesus itu Kristus, tapi pada implementasinya Anda menuhankan. Berarti Pak Dokter, mohon maaf, Anda adalah pembohong. Siapakah pendusta? Pendusta dalam bahasa Yunani yang ada dalam Yohanes 2 nomor 22 ini dikatakan dengan kata pseustes. Pseustes itu adalah pembohong. Pak Dokter pasti tahu. Yang dimaksud pembohong adalah lain di mulut, lain di praktek. Saudara mengatakan Yesus itu adalah Kristus, prakteknya Anda mempertuhankannya. Berarti Anda pembohong, Anda pendusta. Sadarilah itu. Jangan sampai banyak jadi korban. Silakan. Baik, jadi berangkat dari Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Yesus hanya Bapa, yang tahu Bapa hanya Yesus. Jadi sudah jelas Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Kuasa di sorga itu memberikan hidup kekal. Makanya Yesus turun dari sorga memberikan hidup kekal. Yohanes 6 ayat 38. Yesus memberikan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28. Yesus juga mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Yesus juga mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang dilakukan Yesus. Jadi Kristen itu adalah sebutan kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid Yesus yang 11 orang. Matius 28 ayat 16. Ada 11 orang setelah Yesus bangkit diberi perintah, pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kulakukan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Petrus dan teman-teman yang 11 semua itu di Kisah Rasul 1 ayat 15 memberitakan ajaran Yesus kepada 120 orang. Lalu bertambah lagi ada 3.000 orang di Kisah Rasul 2 ayat 41. Di Kisah Rasul 4 ayat 4 ada 5.000 orang laki-laki. Lalu semua itu, yang 120, yang 3.000, yang 5.000 melarikan diri ke Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 1. Ada juga yang melarikan diri ke Venesia, Syro-Venesia, ke Yunani, bahkan ke Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Karena jemaat Yerusalem tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus atau murid-murid yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Yesus itu melarikan ke Antioquia, maka orang itu jemaat mengutus Barabas. Kisah Rasul 11 ayat 22. Lalu Barabas mengajak Saulus. Rasul 11 ayat 24 sampai 25. Lalu orang yang percaya yang melarikan diri dari Yerusalem itu untuk pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia. Tanpa ada curut campurnya Saulus maupun orang-orang itu sudah ada di sana. Jadi Kristen itu adalah sebutan kepada orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid 11. Tidak ada hubungan dengan Saulus, tidak ada hubungan dengan Barabas. Justru Barabas diutus jemaat Yerusalem untuk mengunjungi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan 11. Dan Barabas mengundang Saulus dari Tarsus. Jadi tanpa ada Saulus, tanpa ada Barabas, orang yang percaya kepada pemberitaan Yesus 11 sudah ada. Itulah Kristen. Lalu Matius 11 ayat 43 sampai 45, kerajaan surga telah diambil dari bangsa Yahudi jasmani, yaitu bangsa Yahudi yang tidak menerima Yesus, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan, yaitu Israel rohani atau orang-orang yang menerima Yesus. Yohanes 17 ayat 8 dan ayat 20, yang menerima firman dari Yesus adalah murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid itu. Lalu di Wahyu 2 ayat 3,
orang yang percaya kepada Yesus itu ditegur. Makanya Pak Yohanes menerima penglihatan, apa yang dilihat itu ditulis dalam sebuah kitab, dikirim kepada 7 jemaat. 7 jemaat itu adalah orang-orang Israel rohani yang percaya kepada Yesus. Mereka harus bertobat. Ternyata mereka nggak bertobat. Dari sisi 7 jemaat itu ada dipilih 12 suku. Itulah jumlah yang percaya 144.000 orang yang termeterai. Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Lalu di Wahyu 7 ayat 9 masih banyak lagi orang yang percaya dari semua suku, kaum, dan bahasa yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi kekristenan sudah ditolak oleh Yesus. Tetapi kekristenan adalah bangsa Israel rohani, tetapi bangsa Israel Saya rohani tidak bicara bang, bentar lagi bang. suku itulah yang akan memiliki sorga. Demikian. Oke, baik. Sabar ya, Saudara Siksak, saya tanggapi dulu baru kita serahkan ke hostnya. Jadi gini, Pak Dokter, ada satu cerita yang perlu dipahami dengan baik tentang pertobatan Paulus dari mengajarkan agama Kristen. Ini mungkin banyak dari Kristen yang tidak paham. Paulus memang mengajarkan agama Kristen itu, Pak. Tapi ada masa di mana dia bertaubat. Setelah dia kembali ke Yerusalem, dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen itu. Nah, sekarang kita lihat. Yesusnya mengatakan diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ini dari mulutnya Yesus. Oke. Lalu Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ini pengakuan Yesus. Itu kena di situ. Murid-muridnya menurut Yesus percaya dia rasul. Kesaksian Yesus dirinya rasul. Dari mana ajaran Yesus adalah Tuhan? Dari orang yang mengaku domba, tapi sebenarnya dia serigala. Nanti endingnya diskusi kita ini saya akan buktikan bahwa apa yang saudara dokter praktekkan ini adalah buah dari batang pohon dari nabi palsu. Nah, kita lihat di dalam Galatia 1 nomor 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku dari sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Sebagai apa dia di sini? Penyesat atau penyelamat? Karena di dalam Mazmur 58 nomor 3, nomor 4, Tuhan juga mengatakan penyesat itu telah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Nah, kalau Paulus ini dipilih sebagai penyelamat dengan mengajarkan konsep Trinitas dan seterusnya, seperti yang konsep darah daging, Yesus bangkit dan seterusnya, seperti pengakuan Pak Dokter, tanpa Paulus kemudian Kristen itu sudah ada, tanpa Paulus Kristen tetap ada, enggak mungkin. Itu bullshit itu Pak Dokter. Dari Pauluslah Kristen itu lahir, bukan dari Yesus. Sekali lagi saya katakan, dari Pauluslah Kristen itu muncul. Ingat, ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel, tidak ada satupun muridnya ibadah minggu, tidak ada satupun muridnya menganggapnya Hasem yang disembah menjelma menjadi Tuhan, tak ada satupun muridnya makan babi, tak ada satupun muridnya yang tidak bersunat. Pahami itu. Orang Kristen haram hukumnya masuk di dalam lingkaran Yahudi, haram. Bahkan masuk ke sinagoge orang Kristen itu haram, najis, tak boleh. Orang Kristen masuk di dalam badannya orang Yahudi itu haram hukumnya, tidak boleh. Makanya kalian diludahi kalau ketemu di Yerusalem sana, karena kalian dianggap sebagai Abu Dasarah. Maaf, itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau Anda mengatakan tanpa Paulus, oh tidak bisa. 14 buku Paulus itulah yang mengkristenkan kalian. 14 buku karangan Paulus itulah yang membuat saudara-saudara Kristen menyembah manusia Yesus yang sebenarnya adalah Yudas. Ya, kalau kita mau
telah lebih lanjut. Nah sekarang Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai penyesat, atau sebagai penyelamat? Kalau sebagai penyelamat, maka Paulus harusnya mendampingi Yesus layaknya Nabi Harun mendampingi Nabi Musa. Tapi faktanya dia mengaku, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Elohim dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman, supaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan Yesus di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dia nggak pernah ketemu Yesus kok. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Lalu kemudian dia mengaku bertaubat. Bertobat dari apa? Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dia adalah nabi. Ada beberapa nabi yang ada di Antioquia, yaitu Saulus. Dia ini Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan telah menetapkan penyesat-penyesat sejak dalam rahim ibunya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan dan mengatakan akulah dia. Tanda-tandanya lebih dulu menganiaya kamu sebelum dia nyamar menjadi domba. Itu fakta Pak Dokter. Makanya ajaran Pak Dokter dengan ajaran Yesus memiliki tempo yang sangat tinggi sampai langit ketujuh. Bapak nggak bisa nyamperang ke Yesus, nggak bisa. Ajaran Bapak secantik apapun, sebaik apapun Anda bernarasi, tidak akan pernah nyebrang ke Yesus. Karena ajaran Yesus hanya ada dalam lingkup. Waduh, ada lagi nih yang lapor nih, hilang suara nih. Sabar ya. Wah, kami ini adalah cek. Suara saya kedengaran? Ya, lanjut. Ya, maka untuk mempertontonkan kedegilan Pak Dokter, mohon maaf, Anda harus kemudian membangun narasi, tapi tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah sampai kepada Yesus. Murid-muridnya percaya Yesus hanya utusan. Yesus mengajarkan itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus, yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara, di mana Tuhan melakukan mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan, Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih sebagai apa? Penyesat atau penyelamat? Kalau dia penyelamat, mana korelasinya dengan ajaran Yesus? Mana? Dari aspek mana? Dari aspek mana bisa kita ketahui dia satu dengan Yesus? Di mananya? Tak ada satupun, kecuali pengakuannya saja. Nah sekarang kalau dia sebagai penyesat, mari kita lihat. Kita lihat dalam Matius terakhir Pak Dokter. Kita lihat dalam Matius 7. Buktikan bahwa Paulus itu adalah penyesat. Kita lihat Matius 7 nomor 15. Nih, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ingat Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil Benyamin, kadia kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, mencuri lalu membagikan hasil curian. Paulus mengaku dalam Filipi 3 dari keturunan Benyamin, mengambil ajaran Bani Israel lalu dijual ke Roma, merampas lalu membagikannya. Lihat surat-suratnya Pak, surat-surat Paulus, Timotius, Korintus, Kolose, semua untuk orang-orang yang hidup di luar daripada Yerusalem. Nah, menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah tuh, ini pesan Yesus kepada Kristen atau pesan Yesus kepada Yahudi? tolong ini sesi terakhir.
Ini pesan Yesus kepada Yahudi atau pesan Yesus kepada Kristen? Ini pesan Yesus kepada Yahudi, agar waspada kepada serigala yang datang ke Yahudi. Makanya orang Kristen, Pak Dokter, dalam hal ini setengah mati untuk nyeberang tembok ke Yahudi, sehingga ada istilah apa? Israel rohani. Saking tidak bisanya menyambungkan ajaran Yesus ke ajaran Kristen, muncul kemudian istilah Israel rohani. Mama dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Maksudnya, dari buahnya orang Yahudi akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Di sini ada dua pohon, Pak. Pohon yang baik, pohon yang tidak baik. Pohon yang tidak baik dari buahnya bisa kita kenal. Apa pohon yang tidak baik ini? Buahnya, satu, memanggil Yesus Tuhan. Dua, bermujizat pakai nama Yesus. Tiga, bernubuat pakai nama Yesus. Empat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini adalah buah dari pohon serigala. Nah, sekarang kita lihat Yahudi dan Kristen. Siapa di antara dua pohon ini yang buah-buahnya ada? Yahudi mana ada Yahudi memanggil Yesus Tuhan? Yahudi mana ada bermujizat pakai nama Yesus? Nama Yesus aja mereka tidak kenal. Nah, sekarang Kristen, pohon yang satu, yaitu pohon Kristen. Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, mereka yang bernubuat pakai nama Yesus, mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi udah jelas kan? Siapa yang mengajarkan ini? Paulus, yang dipilih menjadi rasul menurut dia dari sejak dalam rahim, dipilih diutus kepada non-Yahudi, lalu kemudian mendirikan agama Kristen, di mana buah-buah dari pengajarannya adalah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat orang-orang itu dengan nama Yesus dan seterusnya. Maka kesimpulan akhir, Yesus menurut Yesus adalah rasul, Yesus menurut Kristen adalah Tuhan. Maka kami umat Islam lebih percaya kepada Yesus karena memang Al-Quran meluruskan itu. Ya, dikatakan begini, wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, ya, apakah engkau mengajarkan untuk menyembah dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah aku. Makanya dikatakan dalam tanda-tanda buah dari pengajar atau nabi palsu, dia tidak melakukan kehendak Bapa, memanggil Yesus Tuhan. Itulah yang dikatakan. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Coba, Al-Quran meluruskan tuduhan-tuduhan barat bahwa Yesus adalah Tuhan dengan Al-Quran mengatakan sesungguhnya Nabi Isa datang kepada Bani Israel dan hanya berseru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepada kalian. Utusan, bukan Tuhan, bukan pencipta. Tapi di Kristen, Yesus adalah Tuhan. Inilah tanda-tanda pengajaran Nabi palsu. Demikian Pak Dokter, silakan. Baik, saya sudah katakan tadi, Kristen itu adalah orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid 11. Di Matius 28 ayat 16, 11 murid itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, seperti nubuatan yang dikatakan Yesus di Matius 16 ayat 21, aku akan pergi ke Yerusalem, akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Gantian dengan saya, Pak Dokter. Oke, silakan. Biar Pak Dokter dulu selesaiin dulu siksa. Kita harus adil. Silakan Dok. Baik. Jadi yang 11 itu, oke, ini saya terakhir ya. Dari 11 itu memberitakan Yesus ada 120 orang di Kisah Rasul 1 ayat 15, tambah 3.000 orang di Kisah Rasul 2 ayat 41, tambah 5.000 orang di Kisah Rasul 4 ayat 4. Semua itu melarikan diri kecuali murid 11 di Kisah Rasul 8 ayat 1. Melarikan diri kemana? Yudea, Samaria,
Di Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 melarikan diri ke Syropenesia, ke Venesia, ke Yunani, bahkan ke kota Antioquia. Di Kisah Rasul 11 ayat 22, jemaat Yerusalem mengutus Barabas ke kota Antioquia. Jadi sebelum Barabas ke Antioquia sudah ada murid-murid di sana. Murid-murid itu yang disebut Kristen. Jadi tidak ada hubungan dengan Barabas. Barabas kan mengundang Saulus dari Tarsus. Saulus tidak ada hubungan dengan itu, sudah ada di kota Antioquia. Lalu di Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 15, penglihatan kepada Ananias murid Tuhan. Firman Tuhan melalui penglihatan datang kepadanya bahwa Saulus itu alat pilihan memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang Israel dan raja-raja Israel. 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan dari Tuhan. Petrus mengakui bahwa tulisan-tulisan Paulus sukar untuk dipahami. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Lalu tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23, sebelum ayat 15 ada penyesat bahwa bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Memang di keyakinan Yahudi, Iol 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selaras dari Kisah 1 ayat 21, Roma 10 ayat 13. Dan Yesus kemudian mengakui juga di Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi Pak Juma, orang Yahudi percaya yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Tetapi Yesus menekankan kepada orang Yahudi bahwa menyebut nama Tuhan saja tidak cukup untuk masuk surga. Mengusir setan dalam nama Yesus pun tidak cukup. Bernubuat menurut nama Yesus, mengadakan mukjizat dengan nama Yesus tidak cukup untuk masuk surga. Tetapi yang bisa masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus itu utusan yang memberikan hidup yang kekal. Kenapa Yesus bisa memberikan hidup kekal? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Yesus tidak mungkin bisa mengutus malaikat. Di Matius 23 ayat 34, kalau dia bukan Tuhan. Yesaya 43 ayat 11, Tuhan itu juru selamat. Lukas 2 ayat 11, Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan. Baik, karena teman saya ada di sini, boleh saya akan menyimak. Terima kasih Pak Handi Selebes sudah mengundang saya. Silakan teman-teman, saya nyimak. Gimana Bang Hendi? Bang Yuma dulu baru ke Ya, Zigzag. ya, oke. Sebelumnya Ukhti Fatma Abbas, thank you. Anda menulis kayak gitu menarik. Oke, jadi gini, Pak Dokter mengatakan dan menyinggung sedikit dari kehendak Bapa. Tidak ada yang kemudian masuk ke surga. Endingnya di situ aja Pak Dokter. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14 nomor 31. Itu yang dikatakan Yesus itu. Dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Maka kehendak Bapa adalah melakukan juga apa yang Yesus lakukan. Sekarang kalau Yesus masih hidup nih, sekalian andai saja Yesus masih ada saat sekarang nih, ketika tentang ibadah, Yesus ibadahnya dengan ibadahnya Kristen sama enggak? Ketika berbicara tentang konsep ketuhanan menurut Yesus dan kita hadapkan dengan pastor, pendeta, bahkan Pak Dokter, sama tidak? Beda Pak. Apalagi ungkapan Bapak, Pak Dokter, Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Alamak. Allahu Akbar. Ini kehendak Bapak yang menjadi syarat mutlak masuk ke surga. Ada enggak Tuhan berkehendak menjadi makhluk, menjadi manusia, menjadi Yesus? Tidak.
Di mana itu tertulis saya berkehendak menjadi? Bahkan Yesus mengaku Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Bapa yang berkehendak mendatangkan Yesus sebagai apa? Sebagai ciptaan, bukan sebagai Tuhan. Bapa yang berkehendak membuat Maria melahirkan seorang manusia. Maka Yesus bersaksi, aku utusan Tuhan, aku bukan pesina. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Maryam. Yesus, Nabi Isa kemudian memperjuangkan harkat ibunya sebagai wanita suci, di mana dia hamil dan melahirkan dirinya sebagai anak untuk mengabdi kepada dirinya, untuk mengabdi kepada ibunya, untuk menyelamatkan kemudian fitnahan orang Yahudi pada masa itu. Dia mengatakan, aku nabi, aku diberi mujizat, aku diberi kitab Injil, dan seterusnya. Nah, kalau berbicara mengenai hidup kekal, jelas sekali harus bertolak kepada kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa kepada Yesus? Agar anaknya dipercaya. Dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan. Sudah selesai. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jangan ditambah menjadi manusia juga. Kan Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau Yesus juga Tuhan, berarti dua-duanya. Kalau berumur pati juga Tuhan, tiga-tiganya. Tidak Pak, tidak Pak Dokter. Cuman satu Tuhan itu, yaitu yang mengutus Yesus. Yesus sendiri Tuhan? Bukan. Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan. Dia juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, bukan bagi Kristen, yaitu Yesus. Lagi-lagi Kristen nggak dapat jatah di sini. Dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus. Tak ada di situ bagi orang-orang Israel rohani, nggak ada. Itu akal-akalan Pak Pendeta, siapa Pak Dokter aja. Jadi saya kira begitu Pak Dokter. Jangan puas dengan apa materi kita, silakan belajar lagi. Besok muncul lagi, kita diskusi lagi dengan cara seperti ini. Insya Allah kalau Pak Dokter melakukan pendekatan ilmiah, pendekatan akal sehat, insya Allah Anda akan bertemu dengan hidayah. Demikian, silakan yang lain. Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter, jangan kemana-mana. Ini siksak, silakan Sak. Ada yang mau disampaikan? Oh iya Bang, gini Bang, saya ucapkan terima kasih dulu atas kesempatannya untuk memberi waktunya pada saya Bang. Saya tidak akan memprotes Pak Dokter, karena mungkin Pak Dokter itu lebih memahami, lebih hafal masalah Bible. Masalah Yesus itu, semua perkataan Yesus itu tidak ada yang bohong, dan Yesus itu tidak mungkin berbohong. Kan dia yang disebut di awal tadi katanya Bang Juma, Yesus berkata, semua yang aku lakukan itu yang dilakukan Bapa, semua yang aku kerjakan itu yang dikerjakan Bapa. Maksudnya di sini kalau menurut pendapatnya saya mungkin berbeda dengan Pak Dokter ya. Ini saya sudah konfirmasi sama teman-teman Immanuel, Jonathan di sekampung teman-teman saya ini. Saya pernah berdiskusi itu. Maksudnya begini, saya dengan Bapak adalah satu. Maksudnya itu bukan satu hakikat, tapi satu pekerjaan, satu wawasan, satu tujuan. Begitu menurut narasi saya dengan teman-teman yang di kampung ini. Jadi Yesus adalah jalan, tanpa melalui aku tidak akan sampai kepada Bapa. Yaitu maksudnya itu yang kita sembah memang Allah Bapa, bukan Yesus. Yesus itu kan jalan, gitu. Kesepakatan di antara teman-teman ini berunding begitu. Jadi saya enggak menolak narasi Pak Dokter, enggak menolak
apa yang dikatakan Bang Dokter, enggak, mungkin dia lebih hafal dari saya. Soalnya saya sudah tidak pernah ke gereja ya, antara 4-5 tahunan sudah. Meskipun teman-teman saya itu sudah vakum gitu loh. Ya, sehubungan dengan satu kendala ekonomi, kita mencari makan tiap hari, bekerja mulai dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, jadi nggak ada kesempatan. Jadi menurut saya itu yang kita sembah itu adalah Allah Bapa. Meskipun kata teman-teman ini, si Immanuel, si Jonathan ini, semua bilang begitu, kita memperbincangkan itu. Ya, itu aja sih dari saya. Sebenarnya saya mau nongol tentang konsep keislaman ke Bang Juma, berhubung mulai tadi yang dibahas masalah ini, saya masuk aja sudah. Gitu Bang Juma. Terima kasih, silahkan. Masa. Tanggapan Bang Juma? Ya, Pak Jeja itu Kristen. Jadi gimana Pak Handi? Kupikir teman Kristen tadi. Jika Kristen ini Kristen, Kristen. Tanya Pak itu? Kristen dia dok. Artinya kesimpulan dia kalau nggak saya dengar tuh Yohanes 10:30, Yesus itu nggak sehakikat. Yesus dan Bapa beda. Kesimpulan dia adalah yang disembah bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan, yang disembah adalah Bapa atau Allah Bapa. Itu kesimpulan dia dok. Kalau begitu saya bertanya, siapakah nama Bapak? Silakan Pak Jeja dulu. Beri kami izin dulu. Bahwa Kristennya sampai di mana, tolak ukurnya. Siapakah nama Bapak? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya Allah Bapa lah. Jadi Pak, saya klarifikasi ya. Namamu telah engkau berikan kepadaku Bapa. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada nama Bapa Pak. Jadi kekristenan Bapak masih dipertanyakan, kalau nama Bapak sendiri nggak tahu. Kalau menurut dokter, Bapak di surga itu namanya siapa? Yesus Kristus. Oh, Yesus. Jadi Bapak itu Yesus. Oke. Bukti Matius 28 ayat 19, perintah Yesus kepada murid-muridnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Maka Petrus di Kisah Rasul 2:38 membaptis dalam nama Yesus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 6. Dokter kok rasa wanes ya dok? Dokter kok rasa wanes? Bukan, saya nggak Wanes, saya Kristen. Jadi Wanes tidak ada tertulis di Alkitab, Tritunggal pun tidak ada tertulis di Alkitab. Jadi saya ini Kristen, saya ini murid Yesus. Jadi Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah firman. Jadi kalau mau ke surga melalui firman. Firman itu Yesus sendiri. Jadi gitu Pak. Jadi kalau Bapak belum paham tentang kekristenan, jangan mau masuk di room Islam ini, nanti kita dikoroyok. Bapak belum. Kupikir tadi Bapak Kristen klarifikasi sama Juma, padahal malah menyerang saya. Oh, enggak, Pak. Iya. Enggak, Pak. Enggak. Boleh saya masuk? Ya entar sik Bang Juma dulu ya sik ya. Oke. Iya. Oke, saya Ini sama Pak Juma aja dulu, sama Pak Juma dulu Oke. bertuntas. Ini lagi-lagi, mohon maaf nih, ini lagi-lagi pembodohan kelas kakap yang digunakan oleh Pak Dokter. Nama Tuhan, siapa nama Bapak? Yesus. Yesus itu nama Yunani, Pak Dokter. Nama Yahudinya, Ibraninya adalah Yosua. Anak Maria yang lahir abad pertama itu bukan satu-satunya manusia yang menggunakan nama Yosua. Orang yang lebih dulu menggunakan nama Yosua itu adalah asisten daripada Nabi Musa. Coba baca Yosua 1 nomor 1. Itu Yosua di sana lebih dulu disebut. Siapa nama Ibraninya Yosua di sana? Yehosua. Apa artinya Yehosua? Ya sama seperti Anda terjemahkan itu. Tuhan penyelamat. Berarti asistennya Musa dong yang lebih pantas dituhankan. Kalau hanya gara-gara nama. Iya
Yesus itu orang Yunani, Pak Dokter. Kalau Anda mau menggunakan bahasa Ibrani, kena Bapak. Dia larinya ke Yosua, kitab Yosua. Yesus tak punya kitab, Yosua punya kitab. Yosua punya mandat dari Musa untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Jangan ngadi-ngadi. Lagian kalau kita berbicara, siapa nama Bapak? Nama Bapak itu banyak. El, Adonai, Elohim, Eleon, Eleho. Apalagi El Olam, El Eroi, Al Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Aser EYS, EYSRAH, dan seterusnya. Jire, Mekadiskem, Nesi, Rafa, Sabot, Salom, Sama. Banyak nama Bapak itu. Yesus itu nama Yunani, Pak. Yesus itu nama orang Yunani. Kalau dia bahasa Latin, yes pasti sus, bahaya itu artinya. Jadi kita jangan membodohi orang lah ya. Pakai ilmu, seorang dokter pakai ilmu lah. Jadi kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu terbantahkan kalau itu satu hakikat. Baca dalil kitab. Itulah gunanya akal ini dipakai. Yohanes 17 nomor 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, seperti kita adalah satu. 17 nomor 23, aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi jangan kita membodohi orang. Kita harus menggunakan akal ini untuk memahami dan memahamkan kemudian saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka tersesat karena ajaran kita yang jauh menyeleweng. Yohanes 11 nomor 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi segala sesuatu yang Yesus minta kepada Bapa juga diberikan Bapa kepada murid-muridnya. Yohanes 17 nomor 11. Dan aku Yesus tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ibrani 2 nomor 11, sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka adalah saudara. Efesus 2 nomor 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh dalam jalan menuju kepada Bapa. Galatia 3 nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 6 nomor 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Yesus. 1 Korintus 12 nomor 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Mantap sekali, bah. Jadi tak ada itu aku dan Bapa adalah satu lalu dikatakan satu. Oke, kan gak ada. Belajar itu wajib, supaya kita jangan dibodohi orang-orang yang bertitel profesor atau apapun itu. Karena titel tidak menjamin orang itu sehat atau tidak. Itu yang perlu kita pahami. Orang bisa menjadi sehat ketika dia bisa membedakan antara pencipta dan ciptaan. Gitu teman-teman. Jadi saudara zigzag, tetaplah memperjuangkan apa yang Anda perjuangkan selama ini, bahwa Tuhan mustahil berhenti menjadi Tuhan. Manusia bukanlah Tuhan, Tuhan bukanlah manusia. Yesus adalah manusia, maka Tuhan tidak mungkin menjadi Yesus, sebab Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Demikian. Terima kasih Pak Joma. Di Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi nama Bapa itu telah diberikan kepada Yesus. Makanya saya bilang, ketika Yesus berkata di Matius 28:19, saya selalu diskusi pegang data, bukan asumsi, ya. Tertulis, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Petrus, murid 11, salah satu murid 11 itu membaptis di Kisah 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi nama Bapa adalah Yesus Kristus, nama Anak adalah Yesus Kristus, nama Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Percaya atau tidak, itu bukan masalah. Yang penting ini data yang tertulis. Di Lukas 2 ayat 21, berilah dia nama Yesus. Itu kata malaikat kepada Maria. Jadi yang tahu Kristen itu, yang tahu Yesus itu hanya Bapa dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa menyatakannya. Yang tahu Bapa hanya Yesus dan orang-orang yang berkenan kepada Yesus. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Saya nggak pernah katakan satu hakikat. Tidak ada kata-kata hakikat keluar dari mulut saya. Jadi kalau satu tujuan, oke. Bapa bertujuan memberikan hidup kekal. Yesus juga memberikan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Bapa mengampuni dosa, Yesus juga. Bapa memberi wahyu, Yesus juga. Jadi semua yang dilakukan Bapa, Yesus lakukan. Jadi kalau Yesus dikatakan hanya manusia, apakah seorang manusia bisa memberi hidup kekal? Apakah hanya seorang manusia bisa mengutus malaikat, mengutus nabi, mengampuni dosa? Jadi kalau belum mengenal Yesus dari pemberitaan Bapa, Yesus belum dikenal. Kalau hanya mengenal Yesus lahir dari Maria, Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi yang lahir dari seorang perempuan itu anak Allah. Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah, anaknya itu Allah. Makanya nubuatan di Yesaya 9:5-6, seorang perempuan melahirkan seorang laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas 1 ayat 30-33, Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus yang disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Jadi itu Pak Juma. Jadi Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri itu sah-sah saja. Semua orang bisa sah saja. Tetapi satu hal yang akan membuktikan nanti ketika Yesus datang, adakah namanya tertulis di kitab kehidupan? Di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 bahwa ada kitab-kitab, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dan ada kitab lagi, kitab kehidupan. Jika namanya tertulis di kitab kehidupan, maka dia akan hidup selama-lamanya. Tetapi jika tidak tertulis di kitab kehidupan, maka dia akan dilemparkan ke lautan api. Demikian. Oke. Semua Ya, yang oke, gimana? Gini Bang, kepada Pak Dokter, ya mungkin saya mohon maaf kalau ada perbedaan pendapat. Soalnya kalau Pak Dokter nggak percaya, coba datang aja ke Jember. Ini saya kira sekarang sudah 50-50. Maksudnya 50-50 itu antara yang menuhankan Yesus dan menuhankan Allah Bapa. Ah itu. Kalau memang kita berbeda, ya mohon maaf. Soalnya di sini saya Jember Pak Dokter. Coba cek aja ke Jember. Di sini itu saya kira sudah 50-50. Saya bertanya ke salah satu teman, dia memang menuhankan Yesus, tapi saya nggak mempermasalahkannya karena keyakinan dia. Sedangkan saya dengan klub saya itu sepakat kalau Yesus itu adalah anak dari Allah Bapa. Nah, jadi yang disembah sama klub dari golongan saya itu sepakat menyembah Allah Bapa, bukan anak. Begitu Pak Dokter. Ya saya mengerti kalau Pak Dokter itu
pinter membuka fakta-fakta dan ayat-ayat di Alkitab. Cuman gini Pak Dokter, katanya teman-teman itu kalau cuma bisa menghafal atau bisa membaca, tapi dia untuk mengartikannya kurang pinter itu bro, gitu katanya teman-teman itu. Jadi di klub-klub saya ini, di Jember ini, sepakat untuk menyembah Allah Bapa, bukan Yesus, karena Yesus itu adalah utusan. Itu saya malah dicemooh sama itu, berhubung si Manuel itu kan teman-teman akrab saya ya, sebelah rumah ini, berjarak mungkin kira-kira 15 rumah dari rumah saya. Saya pernah dicemooh, oh kamu tuh ngawur bro ya. Loh kok iso ngawur? Iya, ayo wes kita omong-omongan, diskusi yang baik bro, gak usah emosi. Oke gitu. Nah, ini cerita ya, sedikit aja, bahwa ketemunya ya di situ, bahwa Allah itu Esa itu satu. Kalau ditambahkan dengan anak berarti kan dua bro, gitu. Saya diketawain itu sampai saya malu itu, gitu. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik. Saya tanggapi dulu Pak Dokter yang tadi. Jadi apa bilangnya ya? Gini Pak Dokter, semua yang dilakukan Bapak dilakukan oleh Yesus. Kalau bukan Tuhan lalu apa lagi? Ya utusan Tuhan lah. La khala wala quwata illa billah. Yesus mengatakan Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, bukan kehendakku, kehendak Dia. Dia hanya office boy. Sudah dibilang, makanan ini pengakuan Yesus, masa nggak percaya sih? Yesus berkata kepada mereka, Yesus nih yang berkata, makananku, kesibukanku, konsumsiku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh, dia bisa mengutus malaikat lah. Kehendak Bapak supaya aku melakukan itu. Dia bisa memberi hidup yang kekal. Kehendak Bapa yang bisa memberikan itu. Benar apa kata saudara Zigzag? Kalau Yesus bisa memberikan hidup kekal, Bapa juga bisa memberikan hidup yang kekal. Terus dikatakan dia dua-duanya Tuhan. Itu gepeng namanya Pak. Berarti ada dua Tuhan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya, sici-sicinya. Nah, gimana tuh? Satu-satunya Pak. Yesus hanya utusan. Jadi ada dua yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pertama, Tuhan itu cuma satu. Yang kedua, Yesus hanyalah utusan. Mau Yesus sakti kek, mau dia mandraguna kek, mau apapun kek dia, mau ngutus malaikat, mau ngutus Pak Bom EGP, dia hanya utusan. Dia harus dikenal sebagai utusan. Nah kemudian ini lagi rancunya Pak Dokter. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Halilintar. Apa rupanya masalahnya? Dibaptis dalam nama Bapa, baptis saja, siram dia air dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, diberkatilah engkau, siram. Dan dalam nama utusannya, rasulnya bernama Yesus, dan dalam nama malaikatnya Roh Kudus. Tak ada masalah itu. Yang masalah itu kalau tiga-tiganya Tuhan, itu namanya gimpe. Baptis mereka, perkenalkan mereka Bapa itu satu-satunya Tuhan, Anak itu Yesus utusan Tuhan, Roh Kudus itu penyampai firman. Jangan tuh tiga-tiganya Tuhan, itu sudah bertentangan ajaran Yesus itu. Baptislah dalam nama Bapa. Nah, siapa nama Bapa? Siapa namanya? Ya itu tadi yang diajarkan, Elohim, Elion, El Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Immanuel. Baptis dalam nama Bapa, bukan nama yang kau berikan kepadaku, Yesus Kristus. Parah. Bukan itu Pak. Nama yang diberikan kemudian kepada Yesus yang mau diperkenalkan. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus.
Bukan begitu. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad, itu yang mau diperkenalkan. Makanya dalam Yohanes 1 nomor 18, Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan kita. Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu, tentang Bapa. Dialah yang mentafsirkan. Bapa itu maha kuasa, Bapa itu begini, tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Bukan justru Yesusnya yang Tuhan. Baptislah kemudian orang, tahirkan orang dalam nama Tuhan. Siapa Tuhan di situ antara tiga-tiganya? Hanya satu, yaitu Bapa. Nah, siapa nama Bapa? Elohim, Hasem. Nah, baptis dalam nama Hasem. Terus baptis juga dengan nama satu lagi, Bang Suma. Siapa? Yesus. Nah, Yesus ini kedudukannya apa? Anak, utusan, rasul. Lalu yang satu apa ini? Roh Kudus itu apa dia? Penyampai firman. Berarti dia adalah malaikat. Kalau begitu, baptis dalam tiga nama ini, tapi yang satu di situ di antara tiga hanya satu Tuhan. Yang satunya yang namanya anak, ini manusia, nabi dia, rasul. Yang satunya lagi malaikat. Jangan tiga-tiganya diambat jadi Tuhan. Itu gepeng namanya, Pak. Cuman ada satu Tuhan itu menurut Yesus. Satu Tuhan. Yaitu dia yang telah mengutus dirinya. Dan dia hanya utusan saja. Begitu, Pak Dokter. Cobalah, ya, pakailah logika ini. Karena Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Wahai Israel, kalian harus tahu yang maksud Yesus, yaitu manusia yang ditentukan, Pak, untuk Tuhan jadikan dia sebagai perantara dengan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus. Sama seperti ada orang kemudian, saya nih dibelikan kemudian makanan, ya, dari Jakarta, dibelikan oleh Pak Jokowi makanan di Jakarta, diantar oleh kurir ke rumah. Masa yang antar kurir kupikir Jokowi juga? Jokowi masuk di sini. Wah, Pak Jokowi terima kasih, kusiram pakai beras. Wah, kurus sumanga. Mana bisa? Kurir dia kurir. Pak Jokowi dengan kurir beda. Masa yang datang antar kemudian beras ke rumah dianggap Jokowi itu gepeng namanya, Pak Dokter. Jadi saya harus mengenal ya, bahwa pengutus dan yang diutus itu beda, Pak. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasih dan belas kasihnya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman dahulu kala. Jadi bukan utusan, Yesus utusan. Makanya Yesus mengatakan, aku hanya perantara kodong. Tidak bisa aja saya apa-apa ke masih. Anu aja ini saya. Apa arena lambu-lambuan jat naktik kodong. Saya ini cuman pesuruh, cuman disuruh. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah menyuruh aku. Ada kesaksianku lebih penting, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Anu sudah jelas sekali ini kodong, tinggal dibagi kapan.